Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi tentunya kita dalam program Gema yang akan sama-sama belajar, akan sama-sama membahas tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh semakin hari semakin diperlengkapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi. Nah, saat ini saya akan membahas tentang Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-7. Sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Hari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa. Kami bersyukur buat kebaikanmu, bersyukur buat segalanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Dengan firman boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami Bapa. Sehingga apapun firman yang disampaikan hari ini semuanya berasal daripadamu. Kitab apapun yang akan kami bahas hari ini semuanya sesuai dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam kuasa Tuhan, urapi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih setia dan kebaikan dalam hidup ini. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar melalui Hakim-Hakim pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-7. Ya. Untuk mengawali ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Hakim-Hakim adalah sebuah kitab yang ditulis bukan untuk untuk atau tidak seperti Hakim-Hakim pada umumnya yang kita kenal ya pada saat masa kini. Itu orang yang berada dalam ruangan sidang dan sebagainya, tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang kita bayangkan dalam ruangan pengadilan tidak. Ya, kitab Hakim-Hakim ini ditulis setelah Yosua mengakhiri hidupnya. Bukan mengakhiri, tapi sesudah Yosua dipanggil Tuhan, ya, panggil Tuhan untuk menyelesaikan setiap apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab dia di dunia pada saat itu. Kali Yosua meninggal dan sebagainya, lalu bangsa Israel kehilangan sosok pemimpin. Bangsa Israel tidak mempersiapkan kaderisasi dengan baik untuk menggantikan Yosua sebagai seorang pemimpin. Maka Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-7 sampai pasal yang ke-7 ini menjelaskan tentang nasihat Yosua pada bangsa Israel ya, untuk mentaati Tuhan ya, agar bangsa-bangsa lain boleh mengenal Tuhan dari apapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Hakim-Hakim tidak berbicara tentang ruang pengadilan ya. Justru Hakim-Hakim berbicara lebih kepada pemimpin suku ya. Karena seperti tadi yang saya katakan di awal bahwa tidak ada kaderisasi yang baik dari seorang Yosua untuk memimpin bangsa Israel setelah masanya berakhir ya. Kita bisa melihat belajar bersama-sama di dalam kitab Yosua ini ya. Kita buka kitab kita dalam Yosua pasal 6 ya. Kita awali di pasal yang ke-6. Di sini menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan di awal tentang kitab Hakim-Hakim ini adalah kitab Hakim-Hakim ini menjelaskan betapa buruknya kepemimpinan Hakim-Hakim pada saat ini ya. Bahkan pada masa di mana di masa-masa Hakim-Hakim ini bangsa Israel hidup berdampingan dengan orang Kanaan, sehingga membuat bangsa Israel terbawa dalam budaya orang-orang Kanaan pada saat itu yang tidak takut akan Tuhan ya. Pada pasal 6 sampai dengan pasal 9 dari kitab Hakim-Hakim ini membahas tentang satu hakim yang bernama Gideon, mengawali kehidupan kepemimpinannya dengan baik tapi diakhiri dengan cukup. Perlu diketahui bahwa ada sebuah siklus yang terus terjadi di antara kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Ada sebuah siklus kehidupan yang terus dilalui oleh bangsa Israel pada saat itu. Siklusnya seperti ini: berdosa, ya, menyesal, lalu datang sama Tuhan dan bertobat. Setelah bertobat Tuhan tolong. Lagi diulangi siklusnya terus. Berdosa, menyesal, datang sama Tuhan, bertobat, lalu Tuhan tolong lagi, diulangi siklusnya terus menerus seperti itu. Dan ini terjadi sepanjang kehidupan bangsa Israel di dalam Alkitab yang kita baca ya.
Ini terus menerus terjadi, ini terus menerus menghantui kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Maka setelah masa kepemimpinan Deborah ada sebuah ruang kosong dalam kepemimpinan. Setelah masa kepemimpinan Yosua pun ke Otniel dan sebagainya sampai ke Deborah, itu masing-masing ada gap-gap kekosongan, ada celah-celah kekosongan dalam kepemimpinan bangsa Israel. Dari Yosua menuju kepada hakim-hakim, ini adalah kekosongan yang besar, Ini adalah kekosongan yang besar yang terus diisi oleh hakim-hakim sampai nantinya kepada Simson. Kita akan membahas pasal 6 sampai dengan pasal yang ke-7 mengenai kepemimpinan seorang Gideon. Setelah Deborah meninggal, ada suatu kekosongan kepemimpinan di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Sehingga pada akhirnya Tuhan menunjuk Gideon sebagai hakim selanjutnya untuk memimpin bangsa Israel. Tapi sebelum kita berbicara ke sana, saya ingin memberitahukan bahwa di dalam pasal 6 di awal dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel. 7 tahun lamanya orang Israel ini ditindas oleh bangsa Midian atau orang-orang Midian. Dan bangsa Israel dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang Midian pada saat itu. Dari segala ternak, hasil bumi, panen semuanya, tanaman dihancurkan oleh orang-orang Midian. Bahkan kita bisa lihat di ayat yang ke-6, dari pasal 6 ayat yang ke-6, dijelaskan bahwa sehingga kehidupan bangsa Israel saat itu mengenaskan. Bahkan ayat 6 ini mencatat sangat melarat. Kehidupan bangsa Israel pada saat itu sangat melarat. Dengan keadaan ini kembali siklus yang tadi saya jelaskan di awal, bangsa Israel lagi-lagi menuju kepada siklus itu, yaitu mencari Tuhan. Mulai menyesal dengan apa yang dia buat, mulai menyesal dengan apa yang dia lakukan. Siklus ini kembali terulang. Berdosa, menyesal, cari Tuhan, bertobat, Tuhan pulihkan. Dan hal ini terjadi dalam bangsa Israel ketika zamannya hakim-hakim yang dipimpin oleh Gideon. Dalam pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10 masih dengan firman yang sama. Tuhan mengingatkan kembali setiap penyesalan bangsa Israel. Selalu Tuhan ingatkan ini. Ingat, akulah Tuhan yang menyertai kamu keluar dari tanah Mesir. Ingat, jangan menyembah Allah lain dan sebagainya. Dan ini adalah pesan Tuhan yang berulang-ulang kali disampaikan kepada bangsa Israel. Dan masih menjadi masalah bagi bangsa Israel melalui siklus kehidupan yang terus-menerus seperti itu. Dan tidak lepas kehidupan kita anak-anak Tuhan masa kini pun demikian. Kehidupan kita anak-anak Tuhan masa kini pun demikian. Kenapa saya katakan demikian? Inilah siklus kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita bersalah, kita bertobat, kita menyesal, kita mengakui kekalahan dan kesalahan kita, kita bertobat. Minta Tuhan pulihkan, ulang lagi. Dipulihkan Tuhan, ulang lagi. Dipulihkan Tuhan, ulang lagi. Inilah kehidupan yang terus-menerus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Maka dari itu saat ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, Gideon adalah seorang pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari penindasan. Tapi ingat siklus yang terjadi, jangan kita ulangi lagi di masa kini. Siklus yang terjadi dari zaman Musa sampai kepada Yosua wafat. Siklus ini terus berulang-ulang terjadi. Bahkan zaman Musa sampai marah betul terhadap bangsa. Lalu di zaman hakim-hakim bangsa ini mulai rusak, mulai tidak mengenal Allah, mulai tidak tahu siapa Allah. Sampai pada titik di mana Tuhan berbicara dan menyatakan setiap rencananya kepada Gideon dan memilih Gideon untuk memimpin bangsa ini keluar dari perbudakan dan penindasan oleh orang-orang Midian pada saat itu. Ada hal-hal yang perlu kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh Gideon. Kalau kita lihat ayat 11 sampai ayat 27, Gideon selalu meminta tanda untuk setiap apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Gideon selalu meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan berikan tanda ini A, B, C, D, E, F, G.
Kalau seandainya ini memang benar rencana Tuhan, memang sesuai dengan kehendak Tuhan dari apa yang Gideon dengar, Gideon akan selalu minta petunjuk dari Tuhan. Dan ini yang kita perlu pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di masa-masa ini. Ya, kita harus meminta Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan, meminta pemahaman dari Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan. Ya. Untuk setiap apapun yang Tuhan beritahukan kepada kehidupan kita. Ya, kita selalu menguji setiap apa yang Tuhan berikan untuk kehidupan. Pastikan kebenaran suara Tuhan yang kita hari. Ya. Kenapa dia harus melakukan itu? Karena dia juga manusia biasa. Ya. Dia masih diikuti dengan keraguan tentang Tuhan. Karena apa? Ya. Karena di masa hakim-hakim ini semua orang jauh daripada Tuhan. Tidak ada orang-orang yang secara khusus memberitakan firman Tuhan. Bahkan Nabi yang diberikan Tuhan hikmat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Gideon pada saat itu. Di ayat 11-27. Salah satunya ada pesan-pesan dari malaikat-malaikat Tuhan gitu ya, disampaikan kepada Gideon. Ya, Gideon masih di tengah kenyataan hidupnya bahwa dia sedang berbicara sama Tuhan. Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Ya, Gideon masih mempertanyakan pernyataan Tuhan bagi bangsanya. Bahasanya masa kini kurang lebih begini. Tuhan, kalau Engkau memang menyertai kami, kenapa kami masih terus ditindas oleh bangsa Midian? Kalau Tuhan masih menyertai kami, kenapa kami terus berada dalam kondisi yang terus terkekang dan sebagainya? Itu adalah pertanyaan yang sudah oleh Gideon kepada Tuhan pada saat itu. Ya, Gideon mempertanyakan itu dan sebagainya. Ya. Setelah itu, setelah Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa menyampaikan pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel, ya, dengan pertanyaan itu. Dengan pertanyaan yang Gideon keluarkan bagi kepada Tuhan pada saat itu, tapi Gideon tetap percaya dan menguji itu kebenaran. Ya. Lalu di ayat yang ke-13 kita baca ya. Ini jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini pernyataan Gideon kepada Tuhan pada saat itu. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tuhan langsung to the point kepada Gideon, pergi dan selamatkan bangsa ini. Lagi-lagi Gideon menjawab, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Perhatikan ini Bapak Ibu. Tuhan bisa memakai siapapun di dunia ini. Bahkan Gideon berasal dari suku yang paling kecil, orang yang paling muda dalam kaum keluarganya Tuhan pakai. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya. Lalu Tuhan masih menyatakan, jika sekiranya aku mendapat kasih. Gideon menyatakan gini. Gideon menyampaikan begini. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepada tanda. Ini yang saya katakan tadi, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Ya. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai. Tanda yang pertama diminta Gideon adalah, Tuhan, kalau memang Tuhan perintahkan saya untuk menyelamatkan bangsa ini, Gideon katakan, tunggu di sini Tuhan, saya ingin mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Tuhan
Tuhan menunggu sembari Gideon mempersiapkan semuanya untuk persembahan kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-19 itu Gideon dijelaskan bahwa sedang mempersiapkan lalu menyuguhkan, mengeluarkannya untuk persembahan. Ya. Lalu di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 itu menjelaskan bagaimana persembahan itu diterima oleh Tuhan. Persembahan itu diterima oleh Tuhan. Lalu ayat 22, keyakinan Gideon bertambah, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapanmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ini janji Tuhan kepada Gideon. Ya. Tuhan melihat bahwa Gideon ini pun orang yang bijaksana. Apapun yang dikatakan oleh malaikat Tuhan pada saat itu, dia ingin sebuah tanda bukti bahwa ini benar adalah suara Tuhan. Ini adalah benar firman yang disampaikan kepadanya dan terbukti. Ya. Lalu ada satu perintah Tuhan. Ya. Ada satu perintah Tuhan kepada Gideon ayat 24, ya. Disuruh menghancurkan sebuah mezbah Baal. Ya. Disuruh menghancurkan sebuah mezbah Baal. Lalu Gideon adalah orang yang taat terhadap apa yang Tuhan perintah. Hanya saja Gideon masih menjadi orang yang takut. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika siang hari Gideon ingin menghancurkan mezbah Baal itu, dia katakan bahwa saya takut orang-orang sekitar sini tersinggung dan sebagainya, karena ini masih siang, masih banyak orang beraktivitas dan sebagainya. Pada akhirnya dengan kebijaksanaannya Gideon lagi-lagi memilih waktu malam untuk menghancurkan mezbah Baal. Ya, walaupun pada akhirnya paginya gitu ya, semua orang akhirnya tahu bahwa kok mezbahnya hancur lalu dipertanyakan dan sebagainya. Dan pada akhirnya ketemulah Gideon lah pelaku. Gideon lah yang menghancurkan mezbah Baal tersebut, gitu ya. Setelah mezbah itu hancur, Gideon dicari oleh beberapa tua-tua, bahkan beberapa orang Israel pada saat itu dicari. Kenapa kamu menghancurkan dan sebagainya? Tapi sebagai seorang hanya Yoas berdiri di depan Gideon dan menyatakan, ada satu kalimat yang menyentil saya, menyatakan seperti ini. Ada satu kalimat Yoas yang menyatakan bahwa jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang untuk membela dirinya sendiri. Yoas menyampaikan kepada orang-orang yang sedang menyembah berhala, Yoas menyampaikan kepada orang-orang yang masih menyembah Baal ini, Yoas sampaikan kepada mereka semua, kalau memang itu Baal itu Tuhan, biarlah dia menolong dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan gak perlu ditolong. Tuhan gak perlu ditolong. Justru kita manusialah yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya. Perkataan itu membuat seluruh bangsa Israel pada saat itu yang ingin menentang apapun yang dilakukan oleh Gideon terdiam. Tidak ada yang membantah lagi. Lalu mereka menyetujui atau menerima Gideon untuk memimpin bangsa itu melawan orang Midian, Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur katanya. Berkumpul di sana semuanya, ya. Lalu Gideon juga memanggil, kumpulkan semua pasukan dan sebagainya, ya. Tapi di ayat 33 sampai dengan 40, perhatikan ini, ketika Gideon sedang mengumpulkan semua orang-orang yang siap untuk berperang, ya, Gideon lagi-lagi meminta tanda, apakah saya harus maju atau saya harus diam. Dan Gideon mendapatkan jawabannya, dia harus maju. Gideon mendapatkan jawabannya, dia harus maju. Lalu masuk kepada pasal ke-7 menjelaskan kepada Gideon siapa saja yang layak untuk dibawa perang oleh Gideon. Ya, kalau kita lihat dan menghitung secara kasat mata gitu ya,
di pasal 7 itu kloter pertama yang ditolak Tuhan itu kalau saya tidak salah 22.000 ya, kalau nggak salah ya. Kita di ayat yang ke sebentar Bapak Ibu, kita baca di ayat yang ke ini ya. Ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua kita baca sampai dengan ayat yang keempat. Berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ketakutan Tuhan pada saat itu adalah karena terlalu banyak masyarakat yang ada yang ikut, rakyat yang ikut untuk berperang bersama Gideon. Ketakutan Tuhan adalah bangsa Israel berpikir bahwa kami menang karena kekuatan kami. Kami menang karena tangan kami sendiri. Takutan Tuhan itu. Maka dia yang kedua tadi, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau ya, kata Tuhan kepada Gideon. Lalu ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan getar biarlah ia pulang hendak dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ada 32.000 pasukan yang dibawa oleh Gideon pada saat itu, tapi 22.000 orang ditolak oleh Tuhan dan disuruh kembalikan. Ya, itu tahap 1 Bapak Ibu Saudara. Ada tahap yang kedua, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak katanya. Ya, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini gitu ya, bahkan sedikit kasar Tuhan mengatakan bahwa di dalam ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirman Tuhan kepadanya gini, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat ya, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga orang yang berlutut untuk minum ya. Jadi ada dua tipikal, berlutut minum tuh maksudnya diambil gitu ya. Jumlah orang yang di ayat 6 dijelaskan, jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Jadi dia ambil gitu ya sampai berlutut, lalu dia bawa ke atas tangannya baru dia minum. Tapi yang lainnya dia langsung berlutut lalu memasukkan mulutnya ke dalam sungai atau sumber air itu sambil meminum seperti anjing. Nah, orang-orang yang seperti itu ditolak oleh Tuhan dan hanya menyisakan 300 orang untuk berperang dengan Gideon pada saat itu. Ada sesuatu hal yang di luar nalar saya sebagai seorang manusia pun ya. Di ayat yang ke-7, lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediaman. Tuhan hanya menyiapkan 300 pasukan ya untuk mendampingi Gideon menyerang orang Midian pada saat itu ya. Kita bisa lihat bahwa di ayat yang ke-12 ya, kita bisa melihat jumlah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyak. Bayangkan. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bayangkan ini, sebanyak ini orang ya, seperti sebanyaknya belalang kata firman Tuhan. Tuhan hanya menyiapkan 300 orang untuk Gideon. Apakah Gideon takut? Ya, Gideon takut. Ya. Ayat yang ke-9 dan 10 kita baca. Pada malam itu berfirman Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ini Tuhan yang berbicara kepada Gideon. Bangun, serang, serbu perkemahan itu. Ini telah kuserahkan kepadamu. Tapi di ayat 10 Tuhan memberikan opsi B kepada Gideon ya. Tapi jika engkau takut turun menyerbu,
turunlah bersama dengan Pura bujang ke perkemahan itu. Ya. Lalu ya, yang dipilih oleh Gideon adalah turun bersama bujangnya Pura itu, mendengar, menyelidiki dulu dan sebagainya, itu mengintai dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa pada saat itu Gideon takut, ya takut. Dan Tuhan bilang kalau kamu takut, ya udah turun dulu sama Pura sama bujangmu, kamu cari dulu kebenarannya, kamu cari dulu, kamu intai dulu dan sebagainya, baru kamu serang. Dan itu yang dilakukan oleh Gideon. Ya. Gideon dalam ketakutan, lalu dia turun dulu, dia mengintai dulu dengan apa yang dia dengar di sana, bahwa rakyat Midian, orang-orang Midian ternyata sudah dalam ketakutan. Ya, orang Midian sudah dalam ketakutan. Kenapa saya bilang dalam ketakutan? Karena ternyata orang-orang Midian dan orang Amalek pun diberikan mimpi itu oleh Tuhan. Ya, orang Midian diberikan mimpi oleh Tuhan bahwa orang-orang Israel akan ada sebuah roti gitu ya, lalu menggelinding, lalu menghancurkan kemah-kemah mereka. Lalu pernyataan mereka dengan itu adalah pedang dari Gideon. Dengan pernyataan itu yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Amalek, pada orang-orang Midian pada saat itu, meyakinkan Gideon bahwa ya berarti saya harus maju dan menyerang. Dengan 300 orang yang Tuhan pilihkan untuk Gideon, ya, Gideon berhasil menang, bahkan menangkap 2 raja orang Midian, Oreb dan Zeb. Ya. Lalu dibunuh dan dikalahkan. Gideon memperoleh sebuah kemenangan. Ya. Kita bisa melihat dengan janji Tuhan pun yang Gideon terima, Gideon masih takut. Gideon masih hidup dengan ketakutan. Gideon masih ragu dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu dia memilih opsi kedua dari Tuhan yang Tuhan katakan bahwa intai aja dulu, turun aja dulu itu sama Pura, sama bujangmu itu untuk melihat, ya. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita harus melihat bahwa Gideon adalah orang yang disertai dan diurapi Tuhan, tapi memiliki ketakutan yang luar biasa. Padahal itu perintah dari Tuhan langsung, tapi dia takut, ya. Tapi dia takut. Tapi kita harus melihat hal-hal positif yang Gideon lakukan sebagai hakim adalah dia selalu meminta tanda dari Tuhan. Sebelum dia menyerang, dia selalu meminta tanda. Sebelum dia memastikan ini benar suara Tuhan, dia meminta tanda untuk memastikan lebih pasti lagi bahwa ini adalah suara Tuhan. Ya, kisah Gideon sampai pada pasal 8 masih menjadi sebuah hal yang wajib untuk kita ikuti dan kita tiru. Ya. Percaya kepada Tuhan sekalipun seperti ini mustahil. Ya. Tiba-tiba dia dalam pengirikan gandum, tiba-tiba anggur, tiba-tiba dipilih Tuhan gitu ya. Lalu ketika mau menyerang ribuan atau puluhan ribu orang pada saat itu seperti belalang, firman Tuhan katakan, lalu cuma dikasih 300 orang. Sepertinya mustahil gitu. Tapi Gideon tetap percaya dan menguji setiap apapun yang dia terima pada saat itu untuk memastikan bahwa benar ini adalah suara Tuhan. Ya, maka dari itu sama seperti Gideon, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua jangan takut dan bimbang. Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita menguji setiap apapun yang kita terima, kita menguji setiap apapun yang Tuhan sampaikan rencananya dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi tawar hati dalam setiap kehidupan ini. Kalau kita menerima sesuatu, ujilah itu. Ya. Minta tanda dari Tuhan seperti Gideon meminta tanda apapun dari Tuhan, Tuhan berikan kalau memang itu sesuai dengan kehendak. Minta tanda dari Tuhan, ya, untuk meyakinkan kita, untuk kita melaksanakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita nggak salah juga di hadapan Tuhan, ya. Harusnya bukan rencana Tuhan, tapi hanya karena perasaan kita sendiri, akhirnya kita salah berjalan.
Atau sebaliknya ini memang rencana Tuhan, tapi karena kita berpikir overthinking negatif, mungkin cuma pikiran saya aja, lalu kita tidak menguji itu, lalu kita tidak melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan, kita juga salah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Gideon sampai di pasal 8, tetap uji setiap apapun yang kita dengar untuk memastikan benar ini rencana Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak melalaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan kebaikan dalam hidup ini. Engkau baik, Engkau sangat baik, terlalu baik Bapa dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, buat firman-Mu, kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami dan terus meneguhkan setiap kehidupan kami Bapa. Karena firman ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Mungkin ada hal-hal yang mustahil yang kami lihat dalam kehidupan kami tidak bisa kami selesaikan. Kami punya Allah yang besar yang mampu menyelesaikannya di luar dari pemikiran kami manusia. Terima kasih buat kasih setia dan kebaikan dalam hidup ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Dalam Kau yang bertindak, Kau yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati.